Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar cara menentukan bilangan kuantum suatu elektron ya. Nah, pelajaran kali ini itu melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu bilangan kuantum dan konfigurasi elektron ya. Jadi bilangan kuantumnya itu sudah dijelaskan, sekarang diaplikasikan ke contoh menentukan bilangan kuantum suatu elektron ya. Kalau pertemuan sebelumnya bilangan kuantum itu untuk menentukan konfigurasi elektron, sekarang menentukan bilangan kuantum suatu elektronnya. Langsung saja contoh soal 1 ya. Tentukan keempat bilangan kuantum untuk semua elektron dari oksigen. Oksigen nomor atomnya 8, berarti elektronnya ada 8. Yang ditanyakan adalah keempat bilangan kuantum untuk semua elektron ya, untuk ke-8 elektron. Nah, pembahasannya yang pertama ya, oksigen itu dikonfigurasikan dulu sesuai aturan Aufbau ya. 8 itu 1s2, 2s2, 2p4 ya. Kemudian langkah kedua untuk menentukan bilangan kuantum itu harus digambar dulu diagram orbitalnya. Oke. Nah, untuk S ya, untuk S itu diagram orbitalnya 1 ya, orbitalnya 1 kotak ya, 2s2 juga 1 kotak ya, posisinya di 0 ya. Nah, karena ini elektronnya ada 2, maka si elektronnya dalam isi orbital itu ada 2 ya, dengan arah yang berbeda ke atas dan ke bawah ya. Kemudian yang 2s2 juga sama ya. Kemudian P, nah ini yang orbital P itu ada 3 orbital, 3 kotak, posisinya yang ini negatif 1, 0, positif 1. Nah, mengisinya P itu di sini ada 4 elektron ya, mengisinya sesuai aturan ya, 1/1 dulu, arahnya ke atas. Kemudian karena ada sisa 1 maka ke bawah. Nah, kemudian tentukan dulu bilangan kuantum untuk yang 2 elektron ini ya di S. Oke. Yang pertama, bilangan kuantum utama atau N. N itu menunjukkan nomor kulit. Untuk menunjukkan nomor kulit kemarin ya, ini. Nah, ini menunjukkan nomor kulit, berarti N-nya 1 untuk kedua elektron ini ya. Nah, ini kedua elektron ini berada di kulit pertama. Kemudian L-nya bilangan kuantum azimut ya. L itu menunjukkan subkulit. Nah, ini subkulitnya adalah subkulit S. Subkulit S itu kemarin udah dibahas. Subkulit S itu ditunjukkan oleh L sama dengan 0 ya. Jadi L sama dengan 0 subkulit S, L sama dengan 1 subkulit P, L sama dengan 2 subkulit D, dan L sama dengan 3 subkulit F ya. Kemudian yang ketiga bilangan kuantum magnetik ya, menunjukkan orbital. Nah, ini bilangan kuantum magnetik itu menunjuk cara menyatakannya yang ini nih. Ya, berarti 0 ya. Berarti 0. Artinya yang ini ya, karena S itu memiliki satu orbital ditunjukkan oleh M sama dengan 0 ya. Kemudian bilangan kuantum yang keempat spin. Spin itu menunjukkan arah rotasi elektron ya. Nah, karena di sini di subkulit 1s ini orbitalnya elektronnya tanda panahnya ke atas dan ke bawah, maka S-nya yang ke atas positif setengah, untuk yang ini ya, yang ke bawahnya adalah negatif setengah ya. Ya, jadi yang ke atas itu searah jarum jam, yang ke bawah berlawanan arah jarum jam. Yang kedua, untuk 2s2 ya, sama caranya. Yang pertama bilangan kuantum utama dulu, N menunjukkan kulit ya. Nah, kalau yang ini kulit berada di kulit kedua. Kemudian L-nya sama, bilangan kuantum azimut ya, karena subkulit S berarti L-nya 0, kemudian M-nya juga 0 yang ini ya. Kemudian bilangan kuantum spinnya positif setengah dan negatif setengah, karena ada yang ke atas yang ke bawah ya. Ke atas itu ke arah jarum jam, ke bawah berlawanan arah jarum jam. Kemudian yang berikutnya subkulit 2P ya, 2P4, N-nya 2 ya, ini
karena ini kulit kedua ya, kulit kedua cuma beda subkulit ya. Ini juga kulit kedua, cuma ini subkulit S, ini kulit kedua subkulit B, P ya. Jadi N-nya sama. Kemudian nah L-nya yang berbeda ya, karena subkulitnya berbeda. Karena ini P maka L-nya 1 ya. Kemudian M magnetik. Nah, ini magnetiknya karena semua kotak ini terisi ya, orbital ini terisi, maka magnetiknya ada 3 ya, yaitu negatif 1, 0, dan positif 1 ya, karena terisi semuanya. Kemudian S-nya positif setengah karena ada yang ke atas dan ada yang ke bawah negatif setengah ya, yang positif setengah untuk yang 3 elektron ini, yang negatif setengah untuk yang 1 ke bawah ya. Nah, jadi kalau yang ditanyakan keempat bilangan kuantum untuk semua elektron, maka jawabannya banyak seperti ini ya. Nah, kemudian contoh soal 2. Nah, kebanyakan soal bilangan kuantum itu seperti yang ini, contoh soal 2, tidak semua elektron ditanyakan, tapi biasanya hanya 1. Nah, ini contohnya, tentukan keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir ya, dari oksigen. Nah, bedanya kalau contoh 1 itu semua elektron ya, kalau contoh yang kedua hanya elektron terakhir. Artinya elektron terakhir itu hanya 1 elektron, yaitu elektron ke-8 ya, karena semuanya ada 8, berarti terakhir itu ke-8. Kalau semuanya ada 16, berarti yang terakhir itu yang ke-16 ya. Oke, pembahasannya sama, cara yang pertamanya dikonfigurasikan dulu. Nah, kemudian gambar diagram orbitalnya, kotaknya. Nah, bedanya karena ini yang ditanyakan elektron terakhir ya, maka yang digambar itu ya diagram orbital untuk yang terakhir, yaitu yang terakhir kebetulan di sini adalah 2P ya. Nah, P itu orbitalnya 3, berarti kotaknya 3 ya, negatif 1, 0, positif 1. Nah, mana elektron yang terakhir itu? Elektron yang terakhir itu yang ke-8 dari semuanya atau yang ke-4 dari P ini? Ya, ini yang terakhir ya. 4 pengisiannya 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang terakhir ya. Saya tandai yang terakhir ya. Nah, ini yang terakhir. Kemudian N-nya adalah bilangan kuantum utama, N-nya adalah 2 ya, karena ini kulit kedua. Nah, yang terakhir kan di sini posisinya. Kemudian L-nya 1 ya, karena yang terakhir itu adalah subkulit P, kemudian M-nya. Nah, kalau ini M-nya tidak seperti ini ya, semuanya ditulis karena ini yang ditanyakan semua elektron. Nah, kalau di contoh 2 yang ditanyakan itu hanya elektron terakhir, dan elektron terakhir itu posisinya di sini ya, berarti M-nya negatif 1 ya, karena yang ditanyakan hanya ini. Kemudian S-nya negatif setengah ya, karena yang elektron yang terakhir itu arah panahnya ke bawah atau berlawanan arah jarum jam ya. Nah, jadi kalau yang ditanyakan elektron terakhir, cara pengerjaannya seperti ini ya. Jadi yang ditanyakan hanya 1 elektron terakhir saja. Nah, dalam bilangan kuantum ada yang disebut dengan asas larangan Pauli ya. Nah, menurut Pauli, dalam suatu atom tidak mungkin ada 2 elektron ya yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama ya. Jadi tidak mungkin ada 2 elektron memiliki keempat bilangan kuantum yang sama dalam satu atom, pasti berbeda. Salah satunya atau 2 atau 3 berbeda ya. Contoh, misal ini nih ya. Misal yang paling dekat saja ini ya, elektron yang ini dan yang ini. Nah, N-nya sama, kedua L-nya sama ke 1, M-nya sama negatif 1, tapi S-nya berbeda. Yang ke atas itu positif setengah, yang ke bawah negatif setengah. Jadi tidak mungkin ada 2 elektron yang keempat-empatnya sama bilangan kuantumnya ya. Contoh lagi misalkan ini dan ini. Nah, kalau yang ini dan ini perbedaannya nanti ya, N-nya sama, L-nya sama, nah M-nya yang berbeda ya. Kalau ini 0, ini positif 1, walaupun S-nya sama, positif setengah ya. Jadi tidak mungkin ada 2 elektron dalam satu atom memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Itu asas larangan Pauli. Berikutnya ya, contoh soal 3, tentukan keempat bilangan kuantum untuk elektron ke-15 dari Fe ya. Kalau yang contoh 2 elektron terakhir, ini elektron ke-15 dari Fe. 26 ya, jadi pasti ada elektron ke-15-nya dari 26. Kalau yang ditanyakan elektron ke-30 dari 26 itu tidak mungkin ada, tapi kalau ke-15 itu ada ya. Nah, kita cari elektron ke-15-nya. Nah, Fe26 konfigurasikan dulu. Nah, kalau Fe26 itu tidak bisa disingkat
pakai AR kalau mau tahu elektron ke-15-nya ya, karena AR itu 18. Bisa disingkat dengan Ne ya sebetulnya, karena Ne itu 10 ya. Tapi di sini saya tidak akan disingkat. Konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Oke, kita cari elektron ke-15-nya. Posisinya kita hitung ini ya, 2, 2, 6, 10, 2, 12, tambah 6, 18. Nah, ini 12, berarti yang ke-15 itu pasti ada di sini ya. Ini kan 12, 13, 14, 15 ya, pasti ada di sini ya. Nah, maka kita tandai yang ke-15 itu ada di 3P ya. Oke, kemudian kita gambar diagram orbitalnya yang 3P ini ya. Yang mau dicari elektron ke-15-nya ya, posisinya negatif 1, 0, positif 1. Oke, kita cari yang ke-15-nya. Cara ngitung yang ke-15 itu kita hitung di sini ya. 2, 2, 6, 10, 12. Ya, 2, 12. Ya, berarti menghitung elektron 3P mulai dari 13. Oke, 13, 14, 15. Nah, ini yang ke-15-nya ya. Maupun misalkan boleh digambar semuanya 16, 17, 18, tapi tetap yang ke-15 itu yang ini. Ya, jadi yang ditanyakan itu bilangan kuantum yang ini. Oke, berarti N-nya sama dengan 3 ya, karena kulit ketiga ini. Kemudian L-nya karena subkulit P ya, subkulit P itu L-nya sama dengan 1. Kemudian M-nya, nah M-nya yang ini. Karena posisi yang ke-15 itu di sini, berarti M-nya positif 1 ya. Nah, S-nya karena yang ke-15 itu ke atas panahnya, berarti S-nya positif setengah. Jadi kalau yang ditanyakan ke-15 atau ke berapapun cara ngitungnya seperti itu ya. Jadi bisa ditanyakan ke-15, ke-17 dan yang keberapa saja ya. Nah, ini tugas dikerjakan ya, nanti diupload tugasnya, hasilnya. Tentukan keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir ya. Kalau ini elektron terakhir. Nah, yang nomor 2, tentukan keempat bilangan kuantum elektron ke-27 dari 49. Yang nomor 3, elektron ke-53 dari 82 ya. Caranya sama seperti ini. Berikutnya bentuk orbital ya. Nah, orbital itu kan ada orbital S, orbital P, D, dan F. Ya, orbital itu sudah dibahas sebelumnya bahwa orbital itu adalah daerah dengan kebolehjadian ditemukan elektron atau daerah dengan peluang terbesar ditemukan elektron. Ya, yang pertama orbital S. Ya, S itu memiliki satu orbital. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, ini artinya adalah peluang terbesar ditemukan elektron atau daerah kebolehjadian ditemukan elektron untuk orbital S sama ke segala arah ya. Makanya bentuk orbitalnya seperti ini. Ya, karena hanya memiliki satu orbital. Kemudian orbital P ada 3 orbital ya. 3 orbital itu artinya daerah kebolehjadian ditemukan elektron dibagi menjadi 3 daerah ya. Nah, yang ini PZ, PZ itu seperti ini ya. Orbitalnya tepat berada di sumbu Z, artinya peluang terbesar ditemukan elektron di sumbu Z ya. Nah, kalau ini PX ya, tepat di sumbu X, peluang terbesar ditemukan elektron tepat di sumbu X ini ya. Kalau ini PY, peluang terbesar ditemukan elektron tepat di sumbu Y ya. Kalau digabungkan PZ, PX, PY ketiga orbital P ini, maka peluang terbesar ditemukan elektron jadi sama seperti orbital S ke segala arah ya. Cuma orbital P itu dibagi menjadi 3 daerah. Berikutnya orbital D ya. Nah, orbital D itu lebih banyak ya. Dibagi menjadi 5 daerah ya, ini ada namanya. Nah, 5 daerah ini kalau digabung ya, kalau digabungkan semuanya, maka peluang terbesar ditemukan elektron ke segala arah ya. Jadi cuma dibagi 5 daerah. Orbital F dibagi 7 daerah ya. Karena orbital F itu memiliki 7 orbital. Nah, pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya. Nanti bertemu lagi dengan pembelajaran kimia di pertemuan berikutnya tentang sistem periodik unsur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.